Xiaoyan mengerutkan kening, kesal dengan penolakan tegas pria tua itu. Ia tidak menyangka pria tua itu begitu keras kepala. Dilihat dari penampilannya, ia jelas tidak tahu bahwa mengumpulkan pecahan-pecahan ini akan menghasilkan peta untuk menemukan api iblis teratai pemurnian. Namun ia tetap menolak untuk menjualnya. Hal ini benar-benar membuat Xiaoyan kesal. "Pak Tua, aku bertekad untuk mendapatkan ini hari ini. Bahkan jika kau tidak setuju, bocah itu mungkin masih akan mencoba mengambilnya dengan paksa." Senyum di wajah Xiaoyan memudar, dan ia berkata tanpa daya, "Kau, meskipun aku telah hidup menyendiri selama puluhan tahun karena berbagai alasan, bukan hakmu, seorang alkemis kelas 2, untuk berbicara seperti itu kepadaku." Mendengar kata-kata Xiaoyan, senyum mengejek muncul di wajah tua lelaki tua itu sambil mencibir Xiaoyan mengerucutkan bibirnya. Tak lagi berbasa-basi. Ia mendorong dengan jari-jari kakinya sosoknya dengan cepat mundur menuju pintu. Melihat tindakan Xiaoyan, aura pembunuh melintas di wajah lelaki tua itu. Bekas lukanya yang mengerikan tampak semakin ganas. Ia menghentakkan kakinya ke tanah, sosoknya melesat ke arah Xiaoyan bagai kilat. Saat lelaki tua itu melesat pergi, hawa dingin yang membekukan dengan cepat menyebar ke seluruh toko. Kabut tipis berputar-putar di dalamnya, sepenuhnya mengaburkan pandangan Xiaoyan. Pandangannya terhalang oleh kabut es di sekitarnya. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Ia tahu bahwa kali ini situasinya mungkin benar-benar sulit. Saat kabut putih es menyelimuti rumah, Xiaoyan merasakan firasat buruk. Ia bisa merasakan kabut itu membuatnya bingung. Dan saat kabut itu meresap ke dalam tubuhnya, ia merasakan kecepatannya menurun drastis. Bahkan sebelum bertarung, ia sudah diperlambat. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Dengan pikiran, gumpalan kui pertempuran api ungu terpisah dari pusaran ungu di perut bagian bawahnya. Ki pertempuran api ungu mengalir deras melalui meridiannya. Dalam sekejap, tubuh Xiaoyan sedikit gemetar, dan selubung ki pertempuran ungu muda menyelimutinya sepenuhnya. Di permukaan selubung itu, gumpalan api ungu menyala, membakar kabut es yang menyerbu hingga tak bersisa. Dengan selubung ki pertempuran terpasang, Xiaoyan jelas merasakan kondisinya membaik secara signifikan. Ia mencengkeram penggaris berat Xuan di punggungnya erat-erat dan menariknya kuat-kuat. Dengan suara pelan, penggaris itu meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Sambil menggenggam penggaris berat itu, Xiaoyan dengan hati-hati mengamati kabut es di sekitarnya. Saat jubah douci ungu Xiaoyan yang diselimuti api muncul, sebuah tarikan napas pelan yang mengejutkan terpancar dari kabut putih. Jelas, lelaki tua misterius itu tidak menyangka Xiaoyan akan memanggil jubah douci yang diselimuti api. "Pak Tua, saya tidak bermaksud jahat dan tidak berniat mengganggu ketenangan Anda. Namun, pecahan peta ini sangat penting bagi saya. Mohon bersabar," teriak Xiaoyan. Tatapannya menyapu sekeliling. "Saya sudah berusaha keras untuk mendapatkan benda ini dulu. Meskipun saya telah mempelajarinya selama lebih dari 1 dekade dan masih belum tahu kegunaan pastinya, setidaknya saya tahu bahwa rahasia yang terkandung di dalamnya sangat besar. Kau pikir saya akan memberikannya secara cuma-cuma?" Lelaki tua itu mencibir dari dalam kabut es. Dengan sedikit mengernyit, Xiaoyan hendak berbicara lagi ketika rasa dingin tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia dengan cepat mendorong penggaris berat itu ke depannya, lalu dengan cepat merunduk ke samping di belakangnya. Dengan suara desisan pelan, beberapa paku es putih melesat keluar dari kabut, akhirnya menghantam penggaris berat Xuan di depan Xiaoyan dengan bunyi dentang. Saat mengenai, paku-paku es itu langsung meleleh menjadi genangan air es, menyelimuti penggaris itu. Saat itu, tangan Xiaoyan yang menggenggam gagangnya merasakan sensasi dingin menjalar di sekujur tubuhnya. Ekspresinya sedikit berubah. Xiaoyan menjentikkan jarinya dan api ungu tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Ia dengan cepat menyapu penggaris itu, mencairkan embun beku dan rasa dingin. "Api ungu, aku tak menyangka kau memiliki begitu banyak harta langka di usia semuda ini. Pantas saja kau punya keberanian seperti itu." Pria tua yang bersembunyi di balik kabut itu berseru kaget lagi.
memperhatikan tindakan Xiaoyan. Xiaoyan menyipitkan mata, tetap diam, tatapannya tertuju pada kabut putih di sekitarnya, dan perlahan berjalan mundur mengikuti rute yang diingatnya. Meskipun makhluk terkutuk itu telah sangat mengurangi kekuatanku, menghadapi bocah sepertimu tak akan sulit. Merasakan tindakan rahasia Xiaoyan, lelaki tua itu mencibir dari dalam kabut putih. Sesosok putih tiba-tiba muncul, hampir seperti sambaran petir, mendekati Xiaoyan. Kemunculan lelaki tua itu yang tiba-tiba sedikit mengejutkan Xiaoyan. Ia mencengkeram penggaris berat itu erat-erat dan membantingnya tanpa ampun ke arah sosok di depannya. Melihat penggaris besar itu melesat ke arahnya dengan suara siulan, tangan lelaki tua yang keriput itu dengan cepat membentuk segel tangan, dan ia dengan lembut mengucapkan, "Cermin kondensasi es." Saat lelaki tua itu menyelesaikan segel tangan, kabut putih di hadapannya tiba-tiba bergejolak dengan cepat, dan seketika sebuah cermin es transparan dengan panjang dan lebar sekitar setengah meter tiba-tiba mengembun di hadapannya. Penggaris berat itu terbanting, akhirnya menghantam cermin es dengan keras. Seketika ekspresi Xiaoyan berubah drastis. Ia menyadari bahwa dalam persepsinya, ketika penggaris berat itu menghantam cermin es, sebuah gaya pantul yang kuat melesat keluar secara aneh, akhirnya membuat Xiaoyan yang tak sadarkan diri terpental mundur. Melihat Xiaoyan yang wajahnya agak pucat terlempar ke belakang, lelaki tua itu mencibir lagi. Dengan lambaian tangannya, puluhan paku es yang berputar dengan cepat terbentuk di depannya. Lalu, dengan lambaian tangan lelaki tua itu, paku-paku itu menghujani Xiaoyan dengan suara mendesing. Kaki Xiaoyan bergesekan dengan tanah untuk beberapa saat. Lalu ia mendongak ke arah rentetan paku es yang membawa aura dingin. Alisnya sedikit berkerut, dan ia menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah, mendorong tubuhnya ke atas dengan ledakan yang memekakan telinga. Menghindari paku-paku es di udara, tubuh Xiaoyan berputar kencang, dan penggaris berat Xuan di tangannya, terdorong oleh putaran itu, terbang keluar dan melesat dengan ganas ke arah lelaki tua itu. Penggaris berat itu melesat keluar, diperkuat oleh beberapa lapis kekuatan, seolah-olah merobek udara. Dengan busur ungu samar muncul di permukaannya. Melihat penggaris berat Xuan yang mendekat dengan cepat, lelaki tua itu mengangkat alis karena terkejut. Pemuda di hadapannya telah memberinya terlalu banyak kejutan. Namun, terlepas dari keterkejutannya, lelaki tua itu tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan telapak tangannya yang cepat membuka dan menutup, benang-benang es kecil yang tak terhitung jumlahnya mengembun. Ia mengayunkan tangannya, dan benang-benang es itu membubung tinggi ke langit, lalu menyelimuti penggaris berat itu, membungkusnya dalam lapisan tebal benang es putih dalam sekejap. Di bawah jalinan benang-benang es yang luar biasa ini, energi dahsyat yang dibawa oleh penggaris berat itu dengan cepat menghilang. Dan ketika hanya setengah meter di atas kepala lelaki tua itu, akhirnya berhenti total. Lelaki tua itu melirik sekilas ke penggaris berat itu, yang sepenuhnya terbungkus sutra es di atas kepalanya, dan mencibir. Dengan jentikan pergelangan tangannya, penggaris berat itu berputar sekali di udara, berputar-putar dengan suara mendesing, sebelum tiba-tiba berbalik dan menghantam dengan keras ke arah Xiaoyan, yang tertahan di udara tanpa tempat untuk mendapatkan daya ungkit. Didorong oleh lelaki tua itu, penggaris berat itu membawa kekuatan yang tidak jauh lebih lemah dari lemparan habis-habisan Xiaoyan sebelumnya. Jika kena, Xiaoyan kemungkinan besar akan terluka parah. Melihat penggaris berat itu mendekat, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dengan sentakan kecil, sayap awan ungunya melesat, dan dengan kepakan sayapnya, ia dengan cepat terbang ke udara, akhirnya menghindari penggaris berat yang mendekat sayap ki pertempuran. Pupil mata lelaki tua itu sedikit mengerut saat ia menatap takjub sayap yang muncul dari punggung Xiaoyan. Setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepala dan mengerutkan kening, berkata, "Sepertinya bukan sayap ci pertempuran. Mungkinkah teknik pertempuran terbang? Bagaimana ini mungkin?" Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya perlahan, bingung, mengabaikan keterkejutan yang ditimbulkan. Sayap awan ungu pada lelaki tua itu, Xiaoyan memanfaatkan kesempatan itu sementara lelaki tua itu teralihkan, dan tiba-tiba menukik ke bawah. Api ungu menyembur dari telapak tangannya, dan dengan jentikan jarinya, gumpalan api ungu melesat keluar,
membakar semua benang es yang menghubungkan penggaris beratsuan. Tanpa dukungan benang es, penggaris beratsuan jatuh. Xiaoyan mengepakkan sayapnya dan dengan cepat menerjang ke bawah. Api ungu di telapak tangannya menyala di antara jari-jarinya, membakar habis semua benang es pada penggaris beratsuan. Setelah membersihkan sutra es sepenuhnya, Xiaoyan memberanikan diri untuk menggenggam penggaris beratsuan lagi. Sambil memegang penggaris itu, sayapnya mengepak cepat sekali lagi, dan tubuh Xiaoyan melayang ke langit berdiri di bawah. Lelaki tua itu memperhatikan Xiaoyan yang hendak keluar dari rumah dengan ekspresi mengejek dan sarkastis merayap di wajahnya. Sosok Xiaoyan dengan cepat naik lebih tinggi, tetapi setelah sayap awan ungunya mengepak 2 kali, ia tiba-tiba merasakan aura dingin yang memancar dari tak jauh di atas kepalanya. Merasakan hawa dingin ini, jantung Xiaoyan menegang, dan ia dengan marah mendorong penggaris berat di tangannya ke atas. Penguasa berat itu, yang tampaknya telah menghantam sesuatu, mengeluarkan suara nyaring. Bersamaan dengan itu, beberapa bongkahan es kecil perlahan jatuh, akhirnya mengenai wajah Xiaoyan. Sensasi dingin itu membuat jantungnya sedikit mencelos. Ia tak menyangka lelaki tua itu akan mengubah seluruh ruangan menjadi gudang es padat dalam waktu sesingkat itu. Mengabaikan rencananya untuk membuat lubang, Xiaoyan perlahan mengepakkan sayapnya, menukik tajam, menatap dingin lelaki tua yang berdiri di tengah kabut putih. Kemampuan tempur terbang yang langka, api ungu yang aneh, teknik gerakan yang luar biasa, jauh melebihi kekuatan Doushi biasa. Nak, apakah kau penerus pemimpin sekte Yunlan? Atau tuan muda dari salah satu keluarga Douzun itu? Atau mungkin anggota keluarga kerajaan? Lelaki tua itu menatap Xiaoyan yang sedang mengepakkan sayap hitam keunguannya di udara dengan penuh minat dan bertanya. Xiaoyan menjilat bibirnya, tatapannya tertuju pada lelaki tua itu dengan hati-hati, tanpa menjawab. Sekalipun kau benar-benar memiliki identitas yang kujelaskan, kau tak mungkin pergi dari sini hari ini hanya dengan sepotong peta. Suara lelaki tua itu perlahan berubah dingin saat ia menyentuh bekas luka di wajahnya yang menua. Meskipun kau mungkin memiliki banyak keahlian unik, kau hanyalah seorang Doushi. Meskipun kekuatanku telah sangat berkurang, menghadapimu tidaklah sulit. Lelaki tua itu berkata dengan tenang, serahkan benda itu, dan aku akan membiarkanmu pergi. Aku tak ingin tahun-tahun pengasinganku terganggu. Melihat lelaki tua yang keras kepala itu, Xiaoyan mendesah tak berdaya, berpikir getir. Guru, sepertinya hanya kau yang bisa menangani ini. Aku memang bukan tandingannya. Meskipun kekuatannya tidak seperti dulu, seperti yang ia katakan, menghadapiku tidaklah sulit. Memang tidak sulit. Lagi pula, kalian berbeda 2 tingkat dan teknik dou orang itu tidak lebih lemah darimu. Pertarungan sebelumnya hanyalah ujian. Jika dia serius, kau tak akan bertahan 5 ronde. Suara Yao Lao terngiang di benak Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum masam. Setelah berbincang singkat dengan lelaki tua itu, ia tentu tahu kekuatannya. Jika ia bisa menggunakan douchinya untuk membentuk sayap, ia mungkin sudah ditangkap sejak lama. Serahkan saja padaku. Aku akan mengendalikan tubuhmu untuk saat ini. Yao Lao tidak menolak. Ia tahu bahwa meskipun ia ingin menggunakan pertarungan sungguhan untuk melatih Xiaoyan, ada batasnya. Dengan kekuatan Xiaoyan yang baru mencapai level Doushi, menantang seorang petarung tangguh yang kesadaran bertarungnya pernah berada di level Dou Huang, niscaya hanya akan menimbulkan masalah. Pak Tua, saya bilang saya pasti akan mendapatkan pecahan peta ini. Setelah mengangguk sedikit, Xiaoyan menundukkan kepala dan mengangkat bahu ke arah lelaki tua itu, lalu perlahan menutup matanya. Melihat perilaku aneh Xiaoyan, lelaki tua itu sedikit terkejut, alisnya berkerut. Sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ia mendapati aura ganas yang tak kalah kuat darinya, perlahan memancar dari tubuh pemuda itu di udara bagaimana mungkin. Merasakan momentum yang meningkat, wajah lelaki tua yang biasanya tenang akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut. Di tengah lingkungan yang dingin dan berkabut, rasanya seperti melangkah ke ruang udara dingin, dengan kabut putih di sekelilingnya membentang tanpa henti. Di tengah kabut putih, lelaki tua itu menatap pemuda di udara dengan ekspresi terkejut.
Setelah beberapa saat, ekspresinya berangsur-angsur berubah serius dan ia bertanya dengan suara rendah, "Wah, teknik rahasia macam apa ini?" Tak heran lelaki tua itu begitu terkejut. Meskipun ada beberapa teknik rahasia di benua Douchi yang dapat meningkatkan kekuatan dengan cepat, teknik-teknik tersebut setidaknya berada di tingkat bumi. Di benua Douchi, hanya segelintir kekuatan super atau ahli super penyendiri yang dapat memiliki teknik rahasia tingkat tinggi seperti itu. Dan di mata para kekuatan super dan ahli super ini, para ahli di Kekaisaran Jiama tak diragukan lagi, bagaikan kunang-kunang yang berebut cahaya bulan. Mungkinkah anak ini berasal dari salah satu kekuatan itu? Sebuah pikiran yang agak ketakutan melintas di benak lelaki tua itu. Di bawah keterkejutan kekuatan transenden yang luar biasa dahsyat itu, ia tak mampu lagi mempertahankan ketenangannya. Mustahil. Meskipun anak ini memiliki banyak harta langka, teknik kultivasi yang ia latih tampaknya tidak melebihi peringkat Xuan. Ini jelas bukan gaya pasukan itu. Meskipun sedikit ketakutan, lelaki tua itu segera menahan emosinya dan meyakinkan dirinya sendiri. Perlahan-lahan ia kembali tenang. Wajahnya berubah serius. Ia mengepalkan tangannya yang layu, dan kabut es di sekitarnya dengan cepat mengembun. Akhirnya memadat menjadi tombak es seputih salju di antara telapak tangannya. Bahkan setelah memadatkan tombak es itu dengan ki pertempurannya, lelaki tua itu masih merasa agak tidak aman. Ia dengan cepat membentuk segel tangan dan kemudian berteriak pelan, "Zirah roh es." Saat teriakan itu jatuh, kabut es di sekitarnya langsung membentuk zirah es tebal yang berkilauan dingin di tubuh lelaki tua itu. Baik senjata di tangan lelaki tua itu maupun zirah es di tubuhnya sepenuhnya terkondensasi dari ki pertempuran, sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh seorang ahli Douling. Di benua Douchi, kebanyakan orang dapat melepaskan douji mereka setelah mencapai tingkat Master Dua Agung. Pada titik ini, jika douji diterapkan pada senjata, kekuatan serangannya dapat meningkat pesat. Setelah mencapai tingkat Douling, seseorang dapat, seperti pria tua berambut putih itu sekarang, memadatkan senjata dan zirah sepenuhnya dari douji senjata. Dan zirah seperti itu secara alami jauh lebih unggul daripada senjata dan zirah biasa. Fakta bahwa pria tua itu memperlakukan Xiaoyan dengan begitu serius dan penuh upaya menunjukkan besarnya rasa hormatnya kepada Xiaoyan. Setelah peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba mengabaikan sosok pria tua yang bersenjata lengkap di bawah, aura Xiaoyan di udara semakin intens. Pada saat tertentu, ia tiba-tiba mengeluarkan raungan panjang. Douji yang melonjak dalam raungan itu benar-benar membubarkan hampir separuh kabut di bawah. Melihat Xiaoyan menghancurkan kabut tebal dengan satu raungan panjang, ekspresi pria tua itu berubah lagi. Ia tidak berani ceroboh lagi. Dengan jentikan tombak esnya, paku-paku es tajam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengembun di atas kepalanya, lalu melesat ke arah Xiaoyan di udara dengan serangkaian suara mendesing. Di udara, raungan itu perlahan berhenti. Sayap Xiaoyan mengepak dengan kencang, dan tubuhnya menukik ke bawah seperti burung rojia. Dengan tenang menatap paku-paku es yang luar biasa besar itu, menggenggam kedua tangannya, lalu dengan lembut menyatukannya. Dengan benturan telapak tangannya, energi tak terlihat menyebar bagai kilat. Kemudian, paku-paku es yang luar biasa itu berderak, berubah menjadi bubuk putih dingin di udara. Ini kekuatan jiwa. Melihat paku-paku es yang berputar cepat dan hancur tanpa peringatan, lelaki tua berambut putih itu sedikit tertegun, lalu berseru tak percaya. Mengabaikan keterkejutan lelaki tua itu, Xiaoyan mengepakkan sayapnya dan melesat tepat di atasnya, mencengkeram penggaris berat Xuan erat-erat, lalu menebas ke bawah. Ayunan penggaris berat Xuan ini hampir merobek udara, meninggalkan bekas hitam samar di belakangnya. Meskipun serangan ini tidak sekuat yang sebelumnya, wajah lelaki tua itu menjadi sangat serius saat penggaris itu diayunkan. Ia tahu bahwa meskipun serangan ini tampak sunyi, daya hancurnya jauh melampaui apapun yang pernah dilakukan Xiaoyan sebelumnya. Dengan hati-hati mundur selangkah, tangan lelaki tua itu tiba-tiba mengencang. Lalu tombak es itu, yang membawa kekuatan dingin yang menusuk tulang, melesat dengan dahsyat. Melihat lelaki tua itu memilih untuk menghadapi serangan itu secara langsung, secercah ejekan melintas di mata Xiaoyan. Penggaris berat itu tiba-tiba melesat, akhirnya bertabrakan dengan tombak es itu.
Penggaris berat dan tombak es itu bertabrakan, dan riak energi yang dahsyat menyebar dari titik tumbukan, menciptakan retakan seperti jaring laba-laba di lantai ruangan. Tombak es itu terkompresi menjadi bentuk busur saat mereka beradu, dan dengan teriakan dingin Xiaoyan, tombak itu hancur berkeping-keping, menyebarkan pecahan es kemana-mana. Dalam satu serangan, senjatanya dengan mudah dipatahkan oleh lawannya. Wajah lelaki tua itu berubah muram. Ia tidak menyangka bahwa pemuda di hadapannya telah berubah menjadi orang yang sangat berbeda, hanya dalam beberapa menit. Perbedaan kekuatan mereka tak tertandingi. Jika sebelumnya Xiaoyan hanyalah seorang ahli doushi, kini ia setidaknya seorang dowang. Kesenjangan kekuatan yang begitu besar ini benar-benar membuat lelaki tua itu ngeri. Apa yang sebenarnya dilakukan anak ini? Sebuah pikiran melintas di benaknya. Lelaki tua itu mendorong dengan jari kakinya, mundur dengan cepat. Saat ia mundur, tangannya bergerak cepat, dan dengan setiap gerakan, 7 cermin es yang berkilauan dengan cahaya dingin dengan cepat memadat, menghalangi jalan Xiaoyan sepenuhnya. Baru saja memasang 7 cermin es, lelaki tua itu bahkan belum sempat mengatur napas ketika ia mendengar serangkaian suara renyah. Mendongak, ia terkejut mendapati Xiaoyan menghunus penggaris berat, menyerangnya langsung. Cermin-cermin es di sepanjang jalannya terbakar oleh api ungu yang mengelilingi tubuhnya bahkan sebelum menyentuhnya. Anak baik, aku menolak untuk mempercayainya hari ini. Aku telah hidup menyendiri selama lebih dari 20 tahun, dan kau, seorang bocah ingusan, telah membuatku benar-benar tak berdaya. Serangan Xiaoyan yang tanpa henti dan cepat memicu amarah lelaki tua itu. Alisnya berkerut, dan ia menghentakkan kakinya ke tanah, membekukan tanah dalam radius belasan meter di sekitarnya menjadi lapisan es tebal, pusaran es pembunuh misterius. Kedua tangannya bergerak cepat, membentuk segel tangan di depannya. Raungan pelan keluar dari tenggorokannya, dan bilah-bilah es berbentuk bulan sabit langsung muncul, berputar-putar di sekelilingnya. Bilah-bilah es itu berlipat ganda, akhirnya menutupi seluruh tubuh lelaki tua itu. Mereka saling terhubung, membentuk badai kecil yang berputar-putar yang seluruhnya terbuat dari bilah-bilah es. Sebuah teriakan pelan terdengar dari dalam badai, dan badai bilah es itu menerjang Xiaoyan. Di sepanjang jalurnya, lantai ruangan dipenuhi parit-parit, dan meja-meja kristal hancur berkeping-keping saat bilah-bilah es menggoresnya, meninggalkan permukaan yang halus seperti cermin. Dengan dingin menyaksikan serangan ganas lelaki tua itu, Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Api ungu dan aura ganas yang menyelimuti tubuhnya sepenuhnya ditarik ke dalam tubuhnya. Kini, Xiaoyan benar-benar tak berdaya, dan penggaris berat Xuan di tangannya tertancap di sampingnya. "Nak, apa kau mencari kematian?" Melihat tindakan Xiaoyan, teriakan marah lelaki tua itu terdengar dari dalam badai bilah es. Jelas, ia sangat geram atas tindakan Xiaoyan yang tidak sopan. Bagi seseorang dengan status seperti itu, menyerang seorang junior saja sudah agak tidak pantas, apalagi sekarang, di mana ia telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun, pihak lain memilih untuk mengabaikan pertahanan demi menghadapi serangan terkuatnya, yang tak diragukan lagi melukai harga diri lelaki tua itu. Mengabaikan kemarahan lelaki tua itu, Xiaoyan merasakan perasaan tertekan yang terpancar dari kehampaan di hadapannya, mengembuskan napas pelan dan perlahan mengulurkan tangannya. Kemudian, dengan sedikit getaran, api putih yang dingin tiba-tiba muncul. Setelah api putih itu muncul, Xiaoyan menghentakkan kakinya ke tanah, dan dengan ledakan keras, tubuhnya melesat seperti anak panah, menjadi seberkas cahaya, melesat lurus ke arah badai bilah es kecil yang mendekat. "Kau mencari kematian, jadi jangan salahkan aku." Melihat Xiaoyan telah memilih untuk menghadapinya secara langsung, lelaki tua itu berteriak dingin dari dalam badai. Meskipun kekuatannya tidak seperti dulu ketika ia menggunakan jurus Xuan tingkat tinggi, Mystic Ice Whirlwind Kill, hanya sedikit yang berani menghadapinya secara langsung. Tindakan Xiaoyan kini tak diragukan lagi membuat lelaki tua itu berpikir ia sedang mencari mati. Mengabaikan teriakan marahnya, Xiaoyan langsung menerjang badai telapak tangannya, hampir sepenuhnya tertutup oleh api putih yang mengerikan. Matanya sedikit menyipit, dan Xiaoyan menerjang badai. Saat telapak tangannya menerjang badai,
fluktuasi energi yang mengerikan tiba-tiba menyebar dari dalam ruangan, mengangkat tanah hampir setengah meter. Xiaoyan mempertahankan posisi telapak tangannya yang diterjang badai. Setelah berhenti sejenak, badai bilah es yang awalnya berputar cepat mulai memadat. Dengan suara retakan, badai bilah es itu sepenuhnya memadat menjadi pilar es raksasa seputih salju. Menatap pilar es di hadapannya dengan tenang, Xiaoyan perlahan menarik tangannya dan menjentikkannya pelan dengan jarinya. Dengan suara teredam, pilar es itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi bubuk putih es yang tak terhitung jumlahnya, berjatuhan dari udara. Hancurnya pilar es itu menampakkan seorang lelaki tua yang terbungkus lapisan es tipis. Menatap lelaki tua itu, mata Xiaoyan sedikit menyipit, lalu terbuka kembali setelah beberapa saat ketenangan dan kelelahan dunia di mata gelapnya telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh vitalitas dan semangat seorang pemuda. "Pak Tua, Anda kalah maaf. Benda itu milik saya sekarang," kata Xiaoyan sambil tersenyum, bertepuk tangan. Melihat lelaki tua yang terbungkus lapisan es berkilauan dengan cahaya putih yang menakutkan, Xiaoyan menghela napas lega. Ia mengangkat bahu meminta maaf kepada lelaki tua itu dan berbalik untuk pergi. "Aku benar-benar meremehkanmu." Terdengar suara lelaki tua yang sedikit lelah dari dalam es tepat saat Xiaoyan berbalik. Xiaoyan berhenti sejenak menoleh untuk melihat lelaki tua itu perlahan membuka matanya di dalam es. Ia tidak khawatir, karena ia tahu bahwa dengan kekuatan lelaki tua itu saat ini, mustahil baginya untuk menembus penghalang yang dibuat oleh Yao Lao. Sambil mendesah, Xiaoyan tersenyum pahit. "Pak Tua, aku sudah bilang aku tidak berniat bermusuhan denganmu, tetapi benda ini sangat penting bagiku. Jadi, aku tidak pernah menyangka bahwa setelah hidup menyendiri di sini selama lebih dari 20 tahun, aku akan direndahkan sedemikian rupa oleh seorang junior sepertimu. Sungguh menyedihkan." Suara lelaki tua itu terdengar sedikit sedih, tetapi setelah beberapa saat, nadanya tiba-tiba berubah. Tatapannya menembus lapisan es yang mencekam, tertuju pada Xiaoyan di luar, dan ia berkata dengan tenang, "Apakah pecahan peta ini sangat penting bagimu?" Xiaoyan terdiam sejenak lalu mengangguk kecil. Melihat ini, lelaki tua itu terkekeh. Senyumnya agak sinis. Sedikit mengernyit, Xiaoyan mengabaikannya dan berbalik menuju pintu. Setelah bersusah payah mendapatkan pecahan peta ini di gurun saat itu, aku menggunakan pengalaman kartografiku selama bertahun-tahun untuk membaginya dengan sempurna menjadi 2 bagian. Satu bagian adalah apa yang kau ambil sebelumnya, dan bagian lainnya..." Lelaki tua itu mencibir Xiaoyan berhenti lagi, membelakangi lelaki tua itu. Ia menjentikkan jarinya pada cincin penyimpanannya, dan pecahan peta itu dengan cepat muncul di telapak tangannya. Sambil mengangkatnya ke matanya untuk melihat lebih dekat, ia memang menemukan bahwa pecahan itu hampir setengah ukuran pecahan yang ia dapatkan di gua, di pegunungan Monster Beast. Memegang pecahan itu erat-erat, ekspresi Xiaoyan sedikit muram. Semua usahanya hanya menghasilkan setengah pecahan. Ini benar-benar menyebalkan, mengembuskan napas pelan. Xiaoyan dengan hati-hati memasukkan pecahan peta itu ke dalam cincin penyimpanannya, perlahan berbalik, dan menatap dingin lelaki tua itu berkata, "Kau tidak perlu membocorkan rahasia ini, dan kau tahu aku tidak akan mengambil nyawamu. Tapi kau bersikeras memberitahuku. Apa kau memaksaku untuk membunuhmu? Nak, jangan ancam aku dengan kematian. Aku sudah menjalani sebagian besar hidupku, badai apa yang belum kulihat. Saat aku mengamuk di Kekaisaran Jiama, kau bahkan belum lahir. Apa kau pikir aku takut dengan ancaman kecilmu itu? Lagi pula, jika aku mati meskipun kau punya kemampuan luar biasa, kau tidak akan bisa mendapatkan pecahan kecil peta lainnya. Kalau begitu, tanpa pecahan kecil itu, bahkan jika kau menyusun petanya sepenuhnya, kau tidak akan bisa menemukan harta karun di dalamnya." Lelaki tua itu mencibir mendengar suara Xiaoyan yang dingin dan penuh niat membunuh. Xiaoyan menyipitkan matanya. Rasa dingin samar melintas di dalamnya. Ia menarik napas dalam-dalam. Tangannya sedikit mengepal, lalu berkata dengan tenang, "Bicaralah, apa sebenarnya yang kau inginkan? Karena kau sendiri yang mengungkap rahasia ini, kau tidak mungkin hanya ingin memprovokasi orang sebodoh aku, kan?"
Anak kecil, pikiranmu memang luar biasa. Aku benar-benar penasaran orang tua aneh mana yang membesarkanmu. Meskipun aku tidak berani mengatakan apapun sekarang, aku yakin 10 tahun lagi, kau mungkin akan berdiri di puncak Kekaisaran Jiama. Melihat sikap Xiaoyan yang tenang, lelaki tua itu hanya bisa menghela napas. Xiaoyan tidak mengomentari pujian tinggi lelaki tua itu. Ia meliriknya, mengerutkan kening dan berkata, "Katakan padaku, apa yang kau inginkan sebagai imbalan atas pecahan kecil peta itu? Bisakah kau melepaskanku dari es? Tentu saja, jika kau tidak takut akan pembalasanku." Lelaki tua itu terkekeh. Xiaoyan menyipitkan matanya, menatap lelaki tua itu. Setelah beberapa saat, ia perlahan menutup matanya, lalu membukanya kembali dan perlahan berjalan maju. Telapak tangannya menyentuh lapisan es dengan ringan, sedikit bergetar. Semburan api putih yang mengerikan meresap ke dalamnya, dengan cepat mencairkan dan menghancurkan lapisan es yang mengerikan itu. Kalau aku bisa mengurungmu sekali, aku bisa melakukannya lagi. Jadi jangan coba-coba berbuat aneh, atau lain kali darahmu yang akan membeku. Dengan lambaian tangannya, ia menghancurkan lapisan es yang menakutkan itu, yang bahkan seorang ahli Dowling pun tak berdaya melawannya. Mata gelap Xiaoyan tiba-tiba kembali menjadi dalam dan lapuk. Setelah menembus lapisan es, Xiaoyan sedikit memiringkan kepalanya ke belakang. Tatapan dalam dan lapuk di matanya segera menghilang. Ia perlahan menundukkan kepalanya, menatap lelaki tua yang telah menembus es dan gemetar. Ia berkata, "Bicaralah." "Api yang sangat dingin. Kalau aku tidak salah, api yang kau gunakan tadi pasti semacam api ajaib yang aneh, kan?" Pria tua itu, wajahnya pucat dan gemetar, berkata dengan sedikit ketakutan. Xiaoyan mengangkat matanya, tidak membenarkan maupun menyangkal. Melihat ekspresi Xiaoyan, secercah kegembiraan melintas di mata lelaki tua itu, tetapi segera diredamnya. Ia merenung. "Kau tahu kekuatan asliku seharusnya setara dengan ahli Dou Huang, kan?" Xiaoyan mengangguk. "Lalu kau tahu identitasku?" tanya lelaki tua itu lagi. Melihat Xiaoyan menggelengkan kepala, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tetapi kemudian secercah kebanggaan muncul di wajahnya. Ia berkata, "Namaku Hai Bodong." Mungkin Xiaoyan belum pernah mendengar nama ini, tapi kurasa Xiaoyan seharusnya pernah mendengar orang lain menyebutnya sebagai Kaisar Es. Kata-kata Kaisar Es, Xiaoyan awalnya tertegun, lalu ekspresinya berubah drastis. Tatapannya dipenuhi cahaya aneh, mengamati lelaki tua yang terus-menerus ditipu olehnya. Meskipun sebelumnya ia tinggal di kota hutan, Xiaoyan masih cukup akrab dengan nama para ahli dari Kekaisaran Jiama yang dulu terkenal ini. Kaisar Es, salah satu dari 10 pendekar terkuat generasi sebelumnya dari Kekaisaran Jiama, ia adalah sosok yang angkuh dan arogan, sangat ahli dalam Douki tipe Es. Ia pernah membekukan seluruh kota dalam kemarahannya. Di antara 10 pendekar teratas saat itu, ia adalah salah satu dari sedikit ahli tingkat Dou Huang. Kemudian, ia bertempur dalam pertempuran yang menentukan melawan mantan pemimpin sekte Yunlan di puncak Gunung Yunlan. Meskipun akhirnya kalah, kemenangannya jauh dari mudah. Dalam turnamen pendekar terkuat sebelumnya yang diadakan antara Kekaisaran Jiama dan Kekaisaran Cuyun, ia seorang diri bertarung melawan satu Dou Huang dan satu Douang dari pihak lawan tanpa terkalahkan, membuat seluruh penonton tercengang. Setelah turnamen itu, Kaisar Es perlahan menghilang dari pandangan banyak orang. Kini, nama Kaisar Es telah menjadi kenangan akan sosok yang kuat di benak generasi tua Kekaisaran Jiama. Generasi 10 pendekar terkuat saat ini telah menggantikan kejayaan dan prestis mereka sebelumnya. Xiaoyan tak pernah menyangka bahwa lelaki tua sederhana di hadapannya adalah Kaisar Es, yang pernah menyebabkan begitu banyak masalah bagi Kekaisaran Cuyun. Hasil ini sungguh mencengangkan. Dengan sedikit rasa puas, Hai Bodong berkata, "Syukurlah reputasinya tak pudar seiring waktu." Xiaoyan bahkan pernah mendengar tentangnya. Menarik napas perlahan, Xiaoyan mendesah. Itu memang jawaban yang mengejutkan. Xiaoyan tak pernah membayangkan Dou Huang yang tersohor dari Kekaisaran Jiama benar-benar hidup menyendiri di luar gurun sebagai penjual peta. Xiaoyan pun bertanya, lalu bagaimana bisa seorang Kaisar Es berakhir seperti ini? Hingga kekuatannya pun menurun di sekitar Dowling.
Mendengar ini, Hai Bodong mengangguk getir dan mendesah. Setelah berpartisipasi dalam turnamen kekuatan antar kekaisaran itu, Hai Bodong datang ke Gurun Tager. Secara kebetulan, Hai Bodong mendapatkan pecahan peta itu, namun hal ini malah menarik perhatian Ratu Medusa, seorang ratu suku ular di gurun ini. Xiaoyan harus tahu, kekuatan Ratu Medusa termasuk di antara Do Huang tingkat atas. Jika suku ular tidak hanya memiliki satu ahli seperti itu, mereka mungkin sudah memulai serangan mereka terhadap kekaisaran para manusia. Dalam pertempuran itu, Hai Bodong kalah darinya tanpa kejutan. Meskipun Hai Bodong berhasil melarikan diri setelahnya, Hai Bodong terkena kutukan penyegel ular milik Ratu Medusa. Tak hanya tubuh, Hai Bodong yang menua dengan cepat, kekuatannya juga tersegel di level Dowling. Selama bertahun-tahun, Hai Bodong bersembunyi di sini mempelajari rahasia pecahan peta itu, berharap menemukan sesuatu yang bisa membuka segelnya. Tapi pecahan ini hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan peta. Seberpengalaman apapun Hai Bodong, ia tak mungkin bisa membukanya. Tiba-tiba Xiaoyan mengangkat sebelah alisnya dan matanya menyipit. Apakah paman bermaksud Xiaoyan dapat membuka segelnya itu? Sambil menggelengkan kepala, Xiaoyan tidak sanggup menanggung beban seberat itu. Dengan suara berat, Hai Bodong menjelaskan, beberapa dekade terakhir ini, Hai Bodong mendapatkan resep yang bisa membuka segelnya. Selama Hai Bodong menyempurnakan pil yang dijelaskan di dalamnya, Hai Bodong bisa mendapatkan kembali kekuatannya. Xiaoyan mengangkat bahu, berkata tanpa daya. Xiaoyan rasa paman harus pergi menemui Raja Pilguhe. Di Kekaisaran Jiama, hanya sedikit yang bisa menandinginya dalam hal alkimia. Xiaoyan hanyalah seorang alkemis kelas 2 yang rendahan. Hai Bodong menggelengkan kepalanya, tersenyum getir. Syarat utama untuk memurnikan pil jenis ini adalah sang alkemis harus memiliki jenis api yang berbeda. Raja Pilguhe sepertinya tidak memilikinya. Mendengar ini, secercah kejutan melintas di benak Xiaoyan. Pil jenis apa yang membutuhkan syarat seberat itu? Awalnya, Hai Bodong tidak akan memberitahu Xiaoyan tentang pecahan kecil peta lainnya, tapi api putih pucat yang Xiaoyan lepaskan di akhir membuat Hai Bodong berubah pikiran. Jika Xiaoyan bisa memurnikan pil yang Hai Bodong butuhkan, ia tidak hanya akan memberi Xiaoyan pecahan kecil peta itu, tetapi aku, Kaisar Es Hai Bodong, juga akan berutang budi pada Xiaoyan. Xiaoyan seharusnya tahu betapa berharganya sebuah bantuan dari seorang ahli Do Huang. Mendengar ini, Xiaoyan sedikit tergoda dan bertanya dengan lembut, "Pil kelas berapa yang paman butuhkan?" Hai Bodong menjilat bibirnya dan tersenyum. "Pil tingkat 6. Memutar matanya, Xiaoyan merentangkan tangannya tanpa daya. Tingkat 6. Sekalipun Xiaoyan memiliki api surgawi, Xiaoyan hanyalah seorang alkemis kelas 2 untuk sekarang. Bagaimana mungkin Xiaoyan bisa memurnikan pil di tingkatan itu? Hai Bodong tersenyum licik melihat ketidakberdayaan Xiaoyan. Hai Bodong yakin kekuatan Xiaoyan tidak seperti yang terlihat di permukaan. Sambil mendesah, Xiaoyan terdiam sejenak, lalu bertanya dengan lembut dalam hatinya, "Guru, bagaimana menurutmu?" Yao Lao merenung. Bagaimanapun, Xiaoyan harus mendapatkan fragmen peta yang berkaitan dengan api iblis, teratai pemurnian. Fragmen itu akan sangat penting untuk evolusi teknik kultivasi. Jadi maksud guru, setuju dengannya? Yao Lao mengiyakan, lagi pula bantuan dari seorang ahli Do Huang memang sepadan dengan harganya. Xiaoyan memutar matanya, berpikir hati-hati. Tapi Xiaoyan khawatir begitu orang tua ini pulih kekuatannya, dia akan... Xiaoyan tidak melanjutkan perkataannya. Jangan khawatir, dengan adanya Yao Lao di sisi Xiaoyan, bahkan jika orang tua itu pulih kekuatannya, ia tidak akan bisa mendapatkan kembali peta yang belum selesai itu. Lagi pula, saat memurnikan pil, tidak bisakah kita mengambil beberapa tindakan pencegahan untuk berjaga-jaga? Mendengar ini, Xiaoyan akhirnya menghela napas lega. Menatap wajah Hai Bodong yang penuh harap, mengangguk kecil dan tersenyum. Baiklah, Xiaoyan berjanji.